Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Khairina. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus, baik untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ukuran letak data. Ukuran letak data yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kuartil, desil, dan persentil. Silahkan disimak dengan baik ya, sehingga nanti pada akhir pembelajaran kalian dapat mengerti apa yang dimaksud dengan kuartil, desil, dan persentil, bagaimana menentukannya, dan dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan ukuran letak data. Ukuran letak data yang pertama akan kita bahas adalah untuk data tunggal. Di sini ada kuartil. Kuartil adalah ukuran yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Menentukan kuartil data tunggal, caranya adalah QI sama dengan nilai data ke I per 4 dikali N tambah 1. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan N sama dengan banyak data. Karena tadi kuartil hanya membagi menjadi 4 bagian sama banyak, maka I-nya hanya sampai 3. Dan biasanya untuk Q1 itu disebut dengan kuartil bawah, Q2 bisa disebut dengan median, dan Q3 disebut dengan kuartil atas. Kemudian lanjut. Jika nilai I per 4 dikali N tambah 1 bukan bilangan bulat, maka ditentukan menggunakan interpolasi linear berikut. Jadi nanti jika kita menghitung rumus yang di atas ini, kemudian hasilnya berupa bilangan desimal, kita harus melanjutkannya lagi dengan interpolasi linear, yaitu QI sama dengan XN ditambah D dikalikan XN tambah 1 kurang XN, di mana XN itu adalah nilai data ke N, dan D adalah bilangan desimalnya. Kita coba dengan contoh. Di sini disajikan sebuah data 2, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, dan 9. Kemudian kita menghitung Q1. Karena I-nya sama dengan 1, maka semua nilai I kita ganti dengan 1. Sama dengan nilai data ke 1 per 4 ditambah 10 ditambah 1. 10 adalah N, banyaknya data. Kemudian lanjut. Sama dengan nilai data ke 1 per 4 dikalikan 11, sama dengan nilai data ke 2,75. Jadi Q1 terletak di nilai data ke 2,75, bukan hasil dari Q1 sama dengan 2,75. Di sini karena hasilnya bilangan desimal, maka kita lanjutkan dengan interpolasi linear. Q1 sama dengan X2 ditambah D, X2 tambah 1 dikurang X2. X2 itu adalah nilai data ke-2. Kenapa di sini jadi X2? Karena tadi setelah kita hitung yang pertama ini hasilnya 2,75. Nah, 2 ini kita masukkan ke X2 dan 0,75 nanti kita masukkan ke nilai D-nya. Lanjut. X2-nya sama dengan 6. Mengapa 6? Karena di sini data kedua adalah 6. Nah, jadi sebelumnya untuk menentukan kuartil ini kita harus memang mengurutkan datanya terlebih dahulu sesuai dari yang terkecil. Artinya data sudah terurut. Langsung saja kita lihat di sini X2 itu artinya nilai data kedua, yaitu tadi 6. Kemudian D ini bilangan desimal, yaitu tadi dari 2,75 ini bilangan desimalnya 0,75. Kemudian X2 tambah 1 artinya X3. X3 itu nilai data ketiga adalah 6. Kemudian 6 dikurang dengan X2 lagi, tadi X2-nya juga 6. Kemudian lanjut, sama dengan 6 tambah 0,75 dikalikan dengan 0, sama dengan 6. Jadi Q1 dari data ini adalah 6. Kemudian kita lanjut. Yang kedua ada desil. Desil adalah ukuran yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama banyak. Untuk menentukannya adalah dengan cara DI sama dengan nilai data ke I per 10 dikalikan N tambah 1. Jadi cukup mudah untuk mengingat rumusnya. Sama dengan kuartil tadi, hanya saja I per 4 itu digantikan dengan I per 10 karena desil membagikan 10 bagian sama banyak. Kemudian tetap sama, jika nanti hasilnya desimal maka harus dilanjutkan dengan interpolasi linear. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, seterusnya sampai 9. Jadi I-nya sampai 9, kemudian N-nya sama dengan banyak data. Kemudian yang ketiga ada persentil, yaitu ukuran yang membagi data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Rumusnya
PI sama dengan nilai data ke I per 100 dikalikan N tambah 1, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99, dan N sama dengan banyak data. Jadi cara menghitung desil dan persentil sama seperti menghitung kuartil, tapi rumusnya saja yang sedikit berbeda, yaitu disesuaikan. Jika misalnya kuartil berarti I-nya per 4, kalau desil I per 10, dan persentil itu I per 100. Kemudian lanjut untuk data berkelompok. Ukuran letak data untuk data berkelompok. Yang pertama, kuartil. Rumusnya adalah QI sama dengan LI ditambah I per 4N dikurang sigma FQI per FQI dikali P. Dengan LI adalah tepi bawah kelas kuartil ke I, sigma FQI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Sigma FQI ini bisa juga dituliskan dengan FK. Kemudian FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil ke I, N sama dengan banyak data, P sama dengan panjang kelas, I sama dengan 1, 2, 3. Kemudian untuk menentukan kelas kuartil ke I adalah kelas interval yang memuat nilai data ke I per 4N. Sini ada contoh, disajikan sebuah tabel dan ditanyakan kuartil bawah dari data tersebut adalah. Nah, untuk memudahkan kita tambahkan terlebih dahulu satu kolom di samping tabel untuk frekuensi kumulatif. Kemudian kita tentukan kelas kuartil ke I. Di sini kita cari kelas Q1. Kemudian gantikan nilai I-nya ini I per 4 dengan 1 per 4. 40 ini adalah N-nya. Bisa kita lihat dari jumlah frekuensi kumulatif terakhir di sini adalah 40. Kemudian kita kalikan 1 per 4 kali 40 sama dengan nilai data ke 10. Berarti kelas Q1 ini terletak pada kelas yang memuat nilai data ke 10, yaitu kelas interval dari 51 sampai 60. Kemudian kita masukkan ke rumus. Karena untuk Q1 maka I-nya kita gantikan dengan 1. Begitupun untuk menghitung Q2 dan Q3, kita gantikan I-nya dengan 2 atau 3 sesuai dengan apa yang mau kita cari. Kemudian kita tentukan L1-nya sama dengan 51 kurang 0,5 sama dengan 50,5. L1 tadi adalah tipe bawah kelas kuartil ke I. Kemudian sigma FQ1 sama dengan 8. Sigma FQI ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Tadi kan kuartil 1-nya kelasnya frekuensi kumulatifnya 18, sebelumnya berarti yang 8 ini. Kemudian kita tentukan FQ1-nya. FQ1-nya adalah frekuensi di kelas kuartil 1, yaitu 10. Kemudian P sama dengan panjang kelas, yaitu bisa kita hitung dengan batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 sama dengan 60 kurang 51 ditambah 1 sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan nilai dari L1, sigma FQ1, FQ1 dan P ini ke dalam rumus. Sama dengan 50,5 ditambah 1/4 kali 40 dikurang 8 per 10 dikali 10. Sini 10 dengan 10 bisa kita coret, kemudian 1/4 dikali 40, 20, dikurang 8, 2, sama dengan 2, maka 50,5 ditambahkan 2, sama dengan 52,5. Nah, begitu caranya untuk menghitung kuartil 1 dari data yang disajikan. Begitu pula nanti untuk Q2 dan Q3, caranya sama, hanya kita ubah I-nya menjadi 2, dan tentukan komponennya tadi seperti L2-nya berapa, sigma FQ2-nya berapa, FQ2-nya berapa, lah seperti itu. Begitu juga untuk Q3. Selanjutnya, untuk data berkelompok ada juga desil. Rumusnya sama seperti kuartil, hanya saja di sini kita ubah lagi untuk I per 4-nya menjadi I per 10. Kemudian untuk persentilnya juga sama, kita ubah I per 4-nya menjadi I per 100. Cara menghitungnya sama seperti cara menghitung kuartil, kita ubah saja sesuai keperluan apa yang ditanyakan dari soal. Kemudian
Itu saja pembahasan kita hari ini. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Ada kuartil, desil, dan persentil. Yang mana tadi kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Desil adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Dan persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Untuk rumus dan cara menentukannya, silahkan kalian ingat lagi dan jangan lupa untuk memperbanyak latihan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.